Perkenalkan, nama saya Muhammad Yajid Rizky. Saya di sini ketua kelompok dari kelompok 3 dari mahasiswa UBSI Selipi dengan kelas 4B 26. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal sistem informasi manajemen dengan dosen Ibu Hoidria dengan judul proposal kami yaitu sistem informasi parkir menggunakan aplikasi parkir cerdas dengan teknologi mobile di CV XYZ. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Hilwa Zahro. Perkenalkan, nama saya Sejul Fokus Umawi dan Ningrum. Saya Nurafia Latifah. Saya Stanley Samuel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proposal tersebut, yaitu dengan memanfaatkan teknologi GPS dan cloud, aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan ruang parkir, mengurangi beban lalu lintas, serta memberikan pengalaman parkir yang lebih nyaman. Parkir cerdas. Sistem informasi parkir cerdas adalah solusi inovatif yang menggabungkan teknologi sensor, Internet of Things atau IoT, dan aplikasi mobile untuk memudahkan pengelolaan serta penggunaan lahan parkir secara efisien. Saya Stanley Samuel dengan NIM 64231295. Di sini saya akan menjelaskan untuk solusi pengembangan smart parking atau parkir cerdas. Untuk solusi yang kami usulkan untuk mengatasi permasalahan parkir konvensional dengan mengembangkan aplikasi parkir cerdas yang mengintegritaskan teknologi Internet of Things, GPS, dan sistem cloud untuk menciptakan layanan parkir yang modern dan efisien. Aplikasi ini menyediakan ketersediaan tempat parkir secara real-time atau modern melalui sensor atau input petugas, memberikan navigasi otomatis menuju lokasi parkir terdekat, serta memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi dan pembayaran secara digital seperti e-wallet, QRIS, atau transfer bank. Manfaat dari aplikasi parkir cerdas ini yaitu untuk efisiensi waktu dan mengurangi kepadatan pada lahan parkir. Pengguna bisa melihat lahan parkir yang kosong melalui aplikasi tersebut. Selanjutnya itu untuk mempercepat waktu saat kita transaksi ya. Mungkin untuk mengurangi kesalahan manusia dapat membayar secara manual dan juga menghemat waktu transaksi pada antrian atau proses baik pengguna maupun petugas. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang CV XYZ. CV XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan sistem informasi parkir berbasis teknologi mobile melalui aplikasi parkir cerdas. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mencari lokasi parkir melalui reservasi, lalu pembayaran digital, serta dapat memantau durasi dan tarif secara real-time. Dengan teknologi ini, itu dapat memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi para pengguna kendaraan. Lalu, CV XYZ berkomitmen untuk ikut menciptakan Smart City, yaitu kota cerdas di Indonesia, dengan menciptakan suatu aplikasi parkir yang modern, praktis, dan terintegrasi. Di sini juga saya akan menyampaikan visi serta misi dari CV XYZ. Visinya yaitu untuk menciptakan perusahaan penyedia solusi parkir digital terdepan yang mendukung Smart City di Indonesia. Lalu misinya yang ke-1 untuk mengembangkan sistem informasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Serta yang kedua itu untuk memberikan solusi parkir yang aman serta efisien bagi masyarakat. Yang ketiga, mendukung pengelolaan parkir yang
transparan, dan berbasis data. Struktur organisasi. Struktur organisasi ini menunjukkan pembagian tanggung jawab dalam tim, proyek, atau perusahaan. Bentuk struktur yang digunakan adalah struktur hierarki vertikal, yang berarti tanggung jawab mengalir dari atas ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan tiap posisinya. Yang pertama yaitu Muhammad Yazid Rizki. Dia berperan di direktur utama, yaitu yang bertugas pemimpin tertinggi dalam organisasi yang bertanggung jawab atas keseluruhan arah dan kebijakan perusahaan, mengambil keputusan strategis dan mengawasi semua kegiatan manajerial. Dan untuk Nurafia, yaitu manajer operasional yang bertugas mengatur aktivitas sehari-hari operasional perusahaan, menjembatani arahan dari direktur kepada semua bagian manajerial, efisiensi dan kelancaran proses kerja. Dan untuk Hilwa Zahro, yaitu manajer pemasaran yang bertugas bertanggung jawab atas strategi pemasaran dan promosi produk atau jasa perusahaan, menentukan target pasar, melakukan riset pasar, dan membuat program pemasaran. Dan untuk Zulfa Kusuma, yaitu berperan sebagai manajer keuangan yang bertugas mengatur keuangan perusahaan, mulai dari pengelolaan kas, laporan keuangan, budgeting, sampai pengawasan pengeluaran. Dan untuk Stanley Samuel sebagai manajer produksi yang bertugas sebagai mengawasi proses produksi barang atau layanan, memastikan kualitas produk, efisiensi waktu produksi, serta pengelolaan sumber daya produksi. Metode pengembangan. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam gambar adalah prototipe model. Ini adalah pendekatan interaktif di mana sistem dikembangkan dalam bentuk prototipe terlebih dahulu, lalu diuji dan diperbaiki secara berulang berdasarkan masukan pengguna. Tahapan dalam metode ini: 1. Tahapan quiz plan atau perencanaan cepat, menentukan kebutuhan dasar pengguna dan tujuan dari sistem yang akan dibuat secara cepat. Tahapan ini dilakukan dalam waktu singkat untuk memulai proyek. 2. Yaitu modeling atau quick design, perancangan cepat, membuat desain awal dari sistem, termasuk antarmuka pengguna, fitur-fitur muka, dan alur kerja sistem. 3. Yaitu konstruksi of prototype atau pembuatan prototipe. Prototipe awal sistem dibangun berdasarkan hasil desain cepat. Prototipe ini belum sempurna, tapi cukup untuk menunjukkan fungsi dasar kepada pengguna. 4. Development, delivery, dan feedback, penyebaran dan umpan balik. Prototipe diuji oleh pengguna, masukan yang diterima dari pengguna digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem. Dan untuk yang kelima yaitu communication atau komunikasi, perusahaan komunikasi antara tim pengembangan dan pengguna dilakukan secara aktif sepanjang proses pengembangan untuk memastikan sistem sesuai kebutuhannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe parkir cerdas yang kami buat. Yang pertama-tama yaitu aplikasi yang kita tampilkan merupakan platform pencarian dan pemesanan tempat parkir berbasis lokasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan bagi pengguna
dalam merencanakan parkir secara digital. Melalui antarmuka peta interaktif, aplikasi ini menampilkan posisi pengguna secara real-time serta lokasi-lokasi parkir terdekat dengan informasi lengkap seperti nama tempat parkir, tarif per jam, dan juga jumlah slot tersedia serta jarak dari lokasi pengguna. Sebagai contoh, David Spot menawarkan tarif 10.000 per jam dengan 15 slot parkir dan berjarak 26 km dari pengguna. Fitur pencarian Where's Park, navigasi langsung, dan ringkasan reservasi seperti waktu kedatangan, durasi kendaraan, serta metode pembayaran, contohnya seperti QRIS, ditampilkan secara jelas sebelum pengguna melakukan pembayaran. Terdapat juga fitur konfirmasi reservasi dan promosi cashback untuk menambah daya tarik layanan. Fitur navigasi visual membantu pengguna mencapai lokasi parkir dengan estimasi waktu dan jalur yang digambarkan secara intuitif di dalam aplikasi. Keseluruhan fitur ini menjadikan aplikasi sebagai solusi praktis dan terintegrasi bagi pengemudi yang ingin menghindari kerepotan mencari parkir secara manual, menghemat waktu, serta memastikan kesediaan tempat sebelum tiba di lokasi tujuan. Terima kasih. Ini adalah proposal dari kami. Saya harap proposal dari kami dapat diterima. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.